Presiden Joko Widodo seperti biasa akan pidato di sidang paripurna DPR setiap tanggal 16 Agustus. Salah satu agenda penting rapat adalah penyampaian draft RUU dan RAPBN 2025. Sidang tahunan MPR RI 2024 merupakan bagian dari rangkaian acara peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia. Untuk pelaksanaannya, pidato kenegaraan oleh Presiden RI akan bertempat di ruang rapat paripurna Gedung Nusantara MPR, DPR, DPD RI. Presiden akan menyampaikan laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia. Selanjutnya, Presiden akan menyampaikan keterangan pemerintah atas RUU tentang APBN tahun anggaran 2025 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya. Acara ini tentunya menjadi momen penting menjelang pergantian presiden pada Oktober 2024 dan menjadi pidato kenegaraan terakhir Joko Widodo dalam sidang tahunan MPR Republik Indonesia. Tim TV One mengabarkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di segmen sebelumnya Bang Hendra Satrio mengatakan bahwa penting bagi Pak Presiden Joko Widodo untuk menyebutkan status dari ibu kota Indonesia saat ini di mana? IKN atau di mana? Karena saat ini belum ada kepresnya, begitu Bang ya? Kenapa ini menjadi hal yang penting Bang untuk disampaikan dalam pidato kenegaraan? Iya, sehingga rakyat Indonesia juga bisa membayangkan nanti Pak Prabowo itu akan dilantik sebagai presiden di mana. Karena kan Jakarta sudah dicabut statusnya sebagai ibu kota, makanya jadi DKJ kan, kita sekarang daerah khusus Jakarta, bukan ibu kota lagi. Sementara IKN Kepresnya belum keluar. Nah, Pak Jokowi menurut saya perlu juga memperjelas itu supaya arah menuju pelantikan tuh ada gitu ya. Maksudnya ada tuh kita paham juga mau di Jakarta atau mau di IKN. Dan kemudian kasihan Pak Prabowo juga nanti kalau misalnya dilantik belum ada kejelasan ibu kotanya kan secara undang-undang kan ya harus dilantik di ibu kota soalnya undang-undang begitu. Undang-undang dasar kalau nggak salah nanti dicek ke pakar hukum tata negara ya. Tapi nanti Pak Jokowi juga pasti akan bicara karena ini ada rancangan APBN juga. Selain laporan kinerja, ya dia juga akan menyampaikan pastinya kesiapan budget IKN, kemudian budget makan gratis ya. Tapi menurut saya dia akan banyak bicara tentang keberhasilan pemerintah menyelenggarakan pemilu kan, berhasil banget dong buat Pak Jokowi kan pemilu itu ya. Jadi dia akan menyampaikan itu gitu. Jadi Bang Hensat, di RAPBN 2025 yang akan disampaikan ini kurang lebih kita bisa mengetahui bahwa anggaran-anggaran dari programnya Prabowo Subianto sudah dimasukkan begitu ya? Iya, itu kan kenapa Pak Thomas Djiwandono masuk sebagai timnya Bu Sri Mulyani dalam rangka memang pada saat itu pengaturan APBN juga gitu. Jadi ya kita sih bisa tebak-tebak juga kalau pemilu pasti disampaikan di awal, kemudian dia akan mengucapkan selamat Pak Prabowo, Pak Gibran gitu, kemudian terima kasih lah pasti sama seluruh rakyat Indonesia gitu yang telah membuat pemilu berhasil ya. Gitu pasti dia senang banget gitu. Habis itu ya dia akan ngomongin kinerja-kinerja lainnya. Nah, justru yang menarik memang pada saat offer tadi kita bahas dia bakal bahas nggak tuh tentang MK, KPK, tentang MA. Nggak, MK dan MA itu menurut saya pasti akan dipuji kinerjanya bagus kan oleh Presiden. Terus juga akan dipuji kinerjanya bagus. Akan dipuji meskipun dapat sorotan dari publik selama ini. Ya tapi kan menurut Pak Jokowi bagus. Gitu kan. Itu yang paling penting. Ya buktinya kan pemilunya lancar gitu kan. Jadi itu akan disampaikan. KPK juga, kepolisian juga pasti akan dipuji, TNI juga akan dipuji. Berarti nggak akan ada koreksi dari Presiden Joko Widodo menurut Bang Hensat kepada lembaga-lembaga? Nah, kalau menurut saya dia akan memuji, terus kemudian juga akan melaporkan. Kalau Mbak Puan kan pasti akan melaporkan legislasi, berapa banyak undang-undang yang sudah diputuskan dan lain-lain. Jadi menurut saya hal-hal positif akan disampaikan oleh Presiden ya, termasuk kalau menurut saya sih yang ditunggu-tunggu adalah mungkin nanti siang pada saat penyampaian nota APBN itu budget IKN dan budget makan gratis ya, karena itu yang penting dan flagshipnya Pak Prabowo kan memang makan gratis. Siang gratis. Makan siang gratis gitu. Dan juga menurut saya menarik pasti nanti dia akan bicara juga tentang pilkada, gitu. Kemudian dia akan bicara tentang transisi kepemimpinan, gitu-gitulah. Memang kan kalau kita lihat ya sama-sama ya di setiap tahun kan kita bicara ini. Pak Jokowi kan memang semakin percaya diri ya. Makanya tadi kita mulai perbincangan dengan tahun 2023 lalu dia sempat ngegas di awal tuh. Saya bukan lurah, saya Presiden Republik Indonesia. Nah yang ini juga saya yakin dia akan lebih pede lagi gitu. Karena semua agendanya kan
bisa dijalani dengan baik ya. Dan sukses lah semuanya. Saya nggak ingat ada yang fail ya agendanya Pak Jokowi itu semuanya lancar gitu. Kecuali memang tentang ekonomi ya. Beliau sempat mengatakan akan meroket 7% kan namanya tidak terjadi. Itu stuck di 5%. Makanya waktu itu juga sempat dibahas pada saat Pak Prabowo menginginkan ekonomi 8%. Nah itu juga sempat dibahas tuh langkah-langkahnya mesti gimana. Ini 7% aja kemarin Pak Jokowi kan belum tercapai gitu. Dan kemudian dari sisi ekonomi juga pasti akan diungkapkan. Biasanya kalau dalam pidato kenegaraan yang disorot tuh adalah UMKM tuh. Penggunaan produk-produk dalam negeri. Waktu itu sempat tentang nikel, kemudian tekanan-tekanan dari WTO ya. Nah ini sekarang mungkin dia juga akan bicara itu, tapi hal-hal yang lain. Misalnya bagaimana investor ya yang mulai tertarik, kan mulai tertarik boleh kan. Masalah masuk atau tidak kan belakangan, tapi yang penting mulai tertarik terhadap IKN. Dan lain-lain lah. Jadi pembangunan infrastruktur juga pasti akan dia sebutkan juga. Kalau bicara masalah soal anggaran, tadi Bang Hensat sebutkan nanti kemungkinan akan bicara soal anggaran di IKN, lalu anggaran program makan bergizi gratisnya Pak Prabowo Subianto. Nah kalau memang nanti sudah disebutkan soal anggaran IKN, apakah ini artinya bisa dibilang mengunci untuk pilihan selanjutnya untuk melanjutkan program tersebut? Atau memang masih ada kemungkinan program itu tidak berjalan misalnya? Kalau menurut saya sih saya mendukung IKN tetap jalan ya, karena kan sudah diputuskan oleh negara ya. Jadi apalagi pada saat budgetnya sudah disiapkan, ya itu bisa digunakan. Kecuali memang ada kejadian-kejadian luar biasa, ya amit-amit juga. Misalnya seperti COVID gitu kan, ada beberapa anggaran yang akhirnya dialihkan ke COVID. Tapi kalau memang sudah ada, menurut saya sih tinggal dilaksanakan. Tapi membangun kota kan tidak semudah membalikkan telapak tangan ya. Yang ada di sekitar Jakarta misalnya BSD, kemudian ada beberapa kota-kota baru di Bekasi ataupun di Bogor itu kan tidak dalam waktu sekejap kemudian bisa ada, retailnya mesti ada dulu gitu. Dan salah satu hal yang menurut saya melegakan dari perkembangan IKN itu adalah pada saat Pak Basuki mengatakan bahwa aliran airnya atau pasokan air itu sudah ada, air bersih. Nah itu menurut saya yang paling penting tuh dalam pembangunan kota ya. Nanti kita lihat aja yang terjadi itu apa, karena kan sampai hari ini baru para pekerja saja yang bisa dan mau gitu ya, dan memang harus gitu hidup dan tinggal di IKN berhari-hari gitu ya. Kalau influencer kan sebentar pulang gitu. Kemudian para menteri juga datang sebentar pulang, Pak Jokowi juga begitu. Nah mudah-mudahan kan katanya ada relawan yang akan hadir 500 sampai 1000 orang ya, mudah-mudahan mereka datang ke IKN, dia stay di sana supaya rame dan kehidupan ekonominya jalan gitu. Jadi hidup di situ. Jadi bukan cuma piknik gitu kan, kalau datang sebentar pulang kan piknik tuh, dia nggak hidup di IKN. Nah itu juga menjadi tantangan sih. Jadi menurut saya flagship seperti IKN, kemudian program makan siang gratis Pak Prabowo itu akan dibicarakan, pemilu, pilkada, dan pujian-pujian untuk lembaga-lembaga negara yang memang sudah berhasil dan sukses. Tapi kalau ngeliat postur anggarannya sendiri dari sisi Bang Hensat kan di programnya Prabowo Subianto kan ada program-program tambahan begitu ya. Apakah memang pastinya akan ada yang dipangkas-pangkas begitu nantinya? Kalau dipangkas-pangkas saya nggak paham juga tuh nanti skema APBN-nya gimana. Tapi menurut saya kehadiran Mas Thomas Djiwandono di dalam struktur Kementerian Keuangan itu pasti akan membawa misi supaya beberapa program flagship Pak Prabowo tuh bisa dianggarkan di pemerintahan baru nanti. Jadi kalau dilantik 20 Oktober minimal rakyat tuh bisa menikmati makan siang gratis mungkin dalam 40 hari pertama. Ada beberapa yang sudah memang digelontorkan. Dan flagship yang lain kan banyak tuh, ada pendidikan kedokteran dan lain-lain itu kan akan disampaikan. Nah jadi ini memang aromanya adalah aroma transisi dari Presiden Jokowi ke Pak Prabowo nanti. Tapi kalau yang lain-lain ya memang bumbu-bumbu aja. Makanya banyak yang menunggu nanti pada saat jam 13 ya penyampaian pidato tentang nota RAPBN itu. Jadi kita bisa lihat oh nanti arahnya kemana. Terutama juga biasanya yang ditunggu-tunggu juga dalam pidato kenegaraan tuh PNS, ASN, ada gaji ke-13, gaji ke-14, gaji ke-15, atau ada kenaikan gaji lagi atau tidak gitu. Ya selain memang
biasanya saya nggak tahu deh, masih ada nggak yang suka bikin kuis tuh ya, Pak Presiden kali ini pakai baju apa gitu, daerah mana atau pakai jas apa gitu ya, nanti kita lihat juga. Tapi yang kayak gitu-gitu kadang mengalihkan substansi nggak sih? Kadang orang jadi lebih membicarakan kostumnya ketimbang substansi pidatonya misalnya. Iya, karena memang itu lebih mudah ya ditangkap oleh rakyat dan kemudian lebih enak diomongin gitu dibandingkan ngomongin nota APBN gitu atau misalnya pujian positif dari Presiden tentang kinerja MK, kinerja MA gitu kan. Ya enakan ngomongin kostum aja lah. Dan gitu. ngomongin siapa saja yang akan hadir gitu kan. Oh iya. Ya itu tadi kan saya sempat nyebut pertama, ini adalah kali pertamanya Presiden Jokowi tampil di pidato kenegaraan setelah berpisah jalan dengan PDI Perjuangan, dengan Ibu Mega terutama. Dan kemudian akankah ada pertemuan antara Pak Jokowi dan juga Bu Mega di situ ya? Nah itu juga menarik dan yang menarik juga adalah Pak SBY. Jadi selama ini kan Pak SBY nggak datang. Tapi kemarin kan bersama-sama Pak Jokowi dukung Pak Prabowo ya. Datang atau tidaknya ya nanti kita lihat. Tapi saya sih memang menunggu nanti kira-kira antusiasme fraksi PDI Perjuangan terhadap pidato Pak Jokowi itu gimana. Karena sebelum-sebelum ini kan 9 tahun. Bersama. 9 kali, tepuk tangan paling kencang tuh. Nah, ini kita lihat juga gimana. Dan menarik juga tepuk tangan PKS yang kemarin sudah masuk Kim kan. Wah ini gimana nih kira-kira. Jadi kita boleh juga selain tebak-tebakan baju, kita tebak-tebakan tepuk tangan mana yang paling keras gitu. Yang kemarin nggak keras bisa jadi keras kan tepuk tangannya. Gitu-gitulah kira-kira. Saya tertarik mengenai peluang Pak Jokowi untuk bicarakan soal pilkada. Nanti kan kalau pilkada ini kan November ya kalau tidak salah ya? November 27. Artinya Pak Jokowi sudah tidak menjabat. Nantinya apa kemungkinan yang kira-kira akan disampaikan Pak Jokowi ketika dia nanti sudah tidak menjabat untuk pilkada yang akan segera berlangsung nanti? Ya, dia pasti akan mengklarifikasi kembali tentang cawe-cawe, persepsi cawe-cawenya dia di berbagai intervensi partai politik gitu. Terutama kemarin dia sudah menyampaikan yang itu kalau tentang parpol internal Golkar gitu, internal sendiri kok saya dituduh cawe-cawe gitu kan. Tapi kan memang kadang-kadang netizen terutamanya sudah memahami ini kadang-kadang Pak Jokowi ini belok kiri belok kanan juga, kan kiri belok kanan. Nah ini mungkin dia akan mengklarifikasi lagi tuh, apalagi kan sebelumnya kita sempat dengar desas-desus akan ada reshuffle dan yang di reshuffle salah satunya adalah Kemenkumham. Nah kita sama-sama memahami bahwa Kemenkumham itu posisinya sangat strategis buat partai politik karena yang bisa mengeluarkan surat izin berkendara gitu ya buat partai politik itu Kumham gitu. Sementara kita melihat banyak banget partai politik yang akan melakukan munas, rakernas, muktamar gitu ya yang tentunya memilih kepengurusan baru gitu. Nah ini jadi penting juga karena nanti pasti Pak Jokowi akan mendenial macam-macam lah gitu ya. Bahwa saya tidak ada kaitannya dengan partai politik, yaitu dipersilahkan Kumham baru. Tapi kan sampai hari ini Kumhamnya belum diganti. Tapi bukan berarti muktamar yang nggak jadi kan, PKB akan jadi, Nasdem juga akan jadi. Dan gara-gara muktamar dan terus ada contoh Golkar itu kan mungkin ya Pak Surya Paloh langsung ketemu Pak Prabowo. Caimin langsung mengatakan muktamar PKB hanya satu di Bali, kalau ada muktamar lain itu bukan saya muktamar. Minta kepolisian untuk gitu-gitulah macam-macam tuh. Jadi itu juga akan jadi hal yang menarik dari sisi politik ya. Tapi ya saya juga walaupun saya memprediksi Pak Jokowi akan berterima kasih dan memuji kinerja MK dan MA, saya mau tahu juga tuh reaksi DPR tuh gimana. Oke lah, kalau gitu kita juga pastinya sama-sama akan menantikan bagaimana pidato kenegaraan yang nantinya akan berlangsung. Terima kasih banyak Bang Hensat sudah hadir pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum.